Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker, dan menjaga jarak ketika berada di luar ruangan. Baik anak-anak, hari ini di mata pelajaran administrasi umum kita telah memasuki KD 3.2. Kalau di pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang organisasi dan jabatan. Sekarang kita sudah mulai mempelajari tentang apa itu analisis jabatan serta tugas-tugas dari masing-masing jabatan yang ada dalam organisasi. Untuk memulai materinya, langsung saja kita mulai materi yang pertama ya. Oh ya, namun sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa terserap dengan baik dan bisa dipahami dengan baik oleh anak-anak semua. Berdoa dulu, dipersilahkan. Oke, cukup. Baik, materi yang pertama adalah masuk ke materi yang pertama. Seperti pada judul tadi, kita akan belajar tentang dua hal atau dua topik utama, yaitu tentang analisis jabatan dan tentang tugas dari masing-masing jabatan yang ada dalam organisasi. Yang pertama, kita bahas dulu tentang analisis jabatan. Analisis jabatan itu apa sih? Kemudian, sebenarnya jabatan itu apa? Seperti kita sering mendengar kata jabatan dalam organisasi, tapi sejatinya jabatan itu apa? Serta maksud dari analisis jabatan itu sendiri itu apa? Nah, di sini kita akan mulai mempelajarinya mulai dari pengertian analisis jabatan ya. Oke, analisis jabatan menurut seorang ahli bernama Dr. Andes Emanulang, job analysis merupakan suatu proses untuk membuat uraian sedemikian rupa sehingga dari uraian tersebut dapat diperoleh keterangan-keterangan yang diperlukan untuk menilai kebutuhan akan jabatan tersebut. Jadi maksudnya jabatan itu kan suatu hal atau suatu pekerjaan yang melekat pada seseorang yang menentukan posisi orang tersebut dalam suatu organisasi. Nah, analisis jabatan adalah suatu proses yang dengan langkahnya yang sedemikian rupa sehingga dari proses tersebut tuh diperoleh keterangan-keterangan untuk menilai kebutuhan akan jabatan tersebut. Jadi misal pimpinan atau misalnya jadi seorang driver ojol. Nah, kualifikasinya yang untuk bisa menjadi driver ojol itu apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama misal ya harus bisa menyetir dan sebagainya. Itu adalah suatu prosesnya. Suatu proses, suatu langkah-langkah untuk menentukan kalau mau jadi ojol tuh kita harus punya kemampuan apa nih? Nah, salah satunya adalah kemampuan bisa naik motor, bisa mengendarai mobil, dan sebagainya. Itu contoh dari proses analisis jabatan. Dari pengertian ahli tersebut, bisa kita simpulkan sendiri nih, analisis jabatan atau job analysis adalah suatu kegiatan untuk menganalisis macam-macam pekerjaan yang harus dilakukan, bagaimana cara mengerjakannya, dan alasan pekerjaan tersebut harus dilakukan. Contohnya, misal seorang sekretaris dalam pekerjaannya tentu harus tahu nih tugas-tugas serta tanggung jawabnya apa saja. Misalnya sekretaris tugasnya adalah menerima dan melayani tamu, kemudian mengangkat dan melakukan panggilan telepon keluar, kemudian lagi membantu rapat pimpinan, itu secara tugasnya dan tanggung jawabnya. Nah, untuk jadi sekretaris kualifikasinya apa? Misal harus bisa berkomunikasi dengan baik, kemudian harus bisa mengoperasikan komputer dan sebagainya. Intinya, analisis jabatan adalah seluruh proses atau segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut, baik itu tugasnya, tanggung jawabnya, serta kemampuan atau keterangan-keterangan yang diperlukan untuk menilai suatu jabatan tersebut. Kalau di perusahaan, secara umum analisis itu atau analisis jabatan itu digunakan sebagai pedoman untuk penetapan dan penerimaan pegawai, serta pedoman untuk kegiatan lainnya dalam lingkungan kepegawaian. Misalnya nih, untuk diklat pegawai, untuk promosi naik jabatan. Nah, itu semuanya berdasarkan dari analisis jabatan. Misalnya kayak tadi, misalnya perusahaan Gojek mau merekrut driver-driver ojol baru nih.
Nah, analisis jabatan si driver ini dipakai untuk pedoman perekrutan si driver ojol. Pertama, si perusahaan Gojek itu harus menganalisis jabatan driver ini atau pekerjaan driver ini, kemampuan yang harus dimiliki apa saja. Seperti tadi yang disampaikan, misalnya harus punya SIM, harus bisa mengendarai motor, harus punya motor, misalnya seperti itu. Nah, ketiga hal tersebut dijadikan sebagai pedoman ketika melakukan rekrutmen driver. Misalnya ada yang mau daftar, harus dicek dulu apakah dia punya SIM, SIM-nya masih jalan atau enggak, kemudian punya motor atau enggak, kemudian bisa nyetir atau enggak, dan sebagainya. Kalau misalnya lolos dan kemampuan memenuhi, kualifikasinya memenuhi, berarti orang tersebut bisa dijadikan sebagai driver ojol. Seperti itu contoh konkretnya. Baik anak-anak itu untuk pengertian dari analisis jabatan. Mungkin dari anak-anak ada yang penasaran atau ada yang pernah dengar, saya rasa saya dengar tapi kok bukan analisis jabatan ya Bu, tapi misalnya spesifikasi jabatan atau spesifikasi pekerjaan. Kemudian kalau deskripsi pekerjaan berarti apa? Beda dengan analisis jabatan atau tidak? Misalnya seperti itu. Nah, setelah ini kita juga akan membahas tentang istilah-istilah yang berkaitan dengan analisis jabatan. Nah, di sini ada 3 hal atau 3 informasi yang terkait dengan analisis jabatan. Yang pertama adalah deskripsi pekerjaan atau job description, yaitu suatu daftar yang memberikan gambaran terkait tugas, wewenang, dan tanggung jawab pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pegawai yang bersangkutan. Berarti, misalnya kita pakai contoh driver ojol tadi ya, deskripsi pekerjaan kan secara pengertian adalah memberikan gambaran terkait tugas dan wewenang suatu pekerjaan. Berarti kalau misalnya pekerjaannya adalah driver ojol, berarti tugasnya dan wewenangnya apa saja? Misalnya harus mengantarkan penumpang sesuai maps atau sesuai rute. Kemudian menjemput sesuai titik jemput. Antarnya juga sampai ke titik antar. Kemudian harus menyediakan helm, harus menggunakan jaket Gojek atau jaket perusahaan dan sebagainya. Intinya itu adalah tugasnya. Kemudian mengantarkan makanan, terus harus sesuai protokol kesehatan karena lagi PPKM dan sebagainya. Itu terkait dengan tugas-tugasnya dia sebagai si driver ojol. Kemudian yang kedua ada spesifikasi pekerjaan atau job specification. Adalah suatu daftar yang berisi informasi terkait pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan karakteristik lain yang harus dimiliki seseorang terkait dengan posisinya pada suatu jabatan tertentu. Nah, misal kita pakai contoh driver ojol tadi. Kalau yang di deskripsi pekerjaan adalah berkaitan dengan tugas-tugasnya, kalau di spesifikasi pekerjaan berkaitan dengan kemampuan-kemampuan apa saja yang harus dimiliki. Misalnya, kemampuan berkomunikasi, jelas. Karena kan harus tanya si penumpangnya pakai baju apa untuk memastikan biar nggak salah customer. Kemudian harus bisa komunikasi dengan tempat-tempat makan, terkait dengan GoFood-nya. Kemudian harus bisa nyetir, harus bisa punya SIM, dan sebagainya. Intinya berkaitan dengan posisi atau jabatan tertentu. Sama halnya misal sekretaris. Sekretaris kalau job deskripsinya apa? Job deskripsinya misalnya tugasnya adalah menerima tamu, mengangkat telepon, kemudian membantu rapat, kemudian melayani tamu, dan sebagainya. Selanjutnya, spesifikasi pekerjaan sekretaris adalah misal harus mampu berkomunikasi dengan baik, harus mampu melakukan pengarsipan, harus mampu menguasai komputer, harus menguasai beberapa peralatan kantor, dan sebagainya. Itu bedanya deskripsi dan spesifikasi. Sekarang yang ketiga, desain pekerjaan atau job design, yaitu suatu proses rancangan pekerjaan dengan penentuan tugas-tugas dan metode, serta hubungan antara pekerjaan tersebut dengan pekerjaan lainnya dalam suatu perusahaan. Misalnya kita pakai contoh si Gojek tadi. Kalau secara pengertian, desain pekerjaan kan adalah
penentuan tugas-tugas dan metodenya, serta hubungan pekerjaan tersebut dengan pekerjaan lain. Misalnya, si driver ojol tadi kan salah satu tugasnya adalah bisa mengantarkan makanan ya. Nah, dalam desain pekerjaan ini dirancang nih, rules atau aturan-aturan untuk bisa melakukan pelayanan pengantaran makanan apa saja. Misalnya, driver bisa ngambil makanan setelah customer melakukan pemesanan nih lewat aplikasi. Kemudian kalau misalnya rumah makannya sudah menyetujui, driver baru bisa menjemput makanannya. Terus kalau misalnya makanannya udah matang, driver baru bisa ngantar ke alamat si customernya dan sebagainya. Intinya tata cara pekerjaan-pekerjaannya. Kemudian hubungan antara pekerjaan tersebut dengan pekerjaan lainnya dalam suatu pekerjaan atau dalam suatu perusahaan. Misalnya Gojek tersebut berarti ada kaitannya dengan tugasnya si pelayan restoran, harus ada koordinasi terkait dengan pengantaran makanan dan sebagainya. Kalau contoh sekretaris berarti tugas seorang sekretaris misalnya melayani telepon atau mengangkat telepon. Nah, metode di perusahaan tersebut dalam menangani telepon seperti apa, kemudian metode dan pelayanan tata cara menerima tamu di kantor tersebut, etikanya seperti apa, disampaikan di situ di desain pekerjaan. Hubungan pekerjaan dengan pekerjaan lainnya. Nah, sekretaris ini dalam pekerjaannya berkaitan dengan siapa saja. Misalnya berkaitan dengan resepsionis. Kalau misalnya ada tamu mau bertemu dengan pimpinan, harus ke sekretaris dulu. Nanti sama sekretaris bisa ditanya dulu, misal ada janji atau tidak, dan sebagainya. Intinya bagaimana sih pekerjaan ini bisa dilakukan, serta bagaimana kaitan pekerjaan ini dengan pekerjaan yang lain, seperti itu. Itu untuk istilah-istilah atau informasi yang terkait dengan analisis jabatan. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Kalau tadi sudah tahu apa itu analisis jabatan, serta istilah-istilah yang sering ada atau berkaitan dengan analisis jabatan, maka selanjutnya kita akan belajar tentang langkah-langkah tentang analisis jabatan apa saja yang bisa kita lakukan untuk bisa menganalisis suatu jabatan nih. Maka yang pertama adalah melakukan kajian organisasi secara keseluruhan dan disesuaikan dengan tiap jabatan yang ada dalam suatu organisasi. Maksud yang pertama adalah sebelum kita bisa menganalisis jabatan, kita harus melakukan kajian dulu secara menyeluruh. Ini organisasinya organisasi apa, organisasi bergerak di bidang apa. Kira-kira untuk menunjang berjalannya organisasi tersebut, jabatan-jabatan apa saja yang diperlukan dalam organisasi tersebut nih. Misalnya harus ada pimpinan, bendahara, sekretaris, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, menentukan langkah untuk menganalisis informasi dalam organisasi. Misalnya, bagaimana jabatan akan digunakan atau menentukan tujuan spesifik dari analisis jabatan. Kalau tadi yang pertama sudah tahu, organisasi ini membutuhkan jabatan apa saja, maka yang kedua adalah menentukan informasi organisasi terkait bagaimana jabatan tersebut digunakan. Misalnya kalau tadi sudah menentukan harus ada pimpinan, bendahara, sekretaris, misalnya seperti itu. Nah, di langkah yang kedua ini, maka menentukan nih, tujuannya ada pimpinan di organisasi tersebut, tugasnya ngapain aja. Bendahara nanti kalau ada di organisasi tersebut, fungsinya ngapain, tugasnya ngapain, sekretaris juga nanti ngapain aja di organisasi tersebut, seperti itu. Setelah langkah kedua selesai, maka langkah ketiga adalah memilih penggunaan teknik-teknik analisis jabatan yang digunakan untuk menganalisis karakteristik jabatan, perilaku yang diisyaratkan, dan karakteristik yang perlu dimiliki pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya. Kalau tadi sudah menentukan jabatan apa saja yang diperlukan, kemudian sudah mengetahui tugas atau fungsi dari jabatan tersebut di organisasi ngapain aja, maka yang ketiga ini adalah mencari atau menganalisis kira-kira kalau misalnya harus punya sekretaris yang bisa menangani telepon dengan baik, berarti kita harus punya karyawan yang seperti apa ya?
Misalnya, karena sekretaris itu berkaitan dengan orang-orang atau pelanggan atau customer, berarti untuk jabatan sekretaris ini kita harus mengkualifikasikan atau mengkarakteristikan kalau mau jadi sekretaris di perusahaan ini itu harus bisa komunikasi, harus bisa ngomong dengan baik, dengan formal, dengan sopan, misalnya seperti itu. Kemudian yang terakhir atau langkah yang terakhir adalah menyiapkan spesifikasi jabatan berdasarkan pengetahuan dan data yang dikumpulkan dalam langkah-langkah sebelumnya. Nah, yang dari ketiga langkah di atas tadi atau ketiga langkah sebelumnya digunakan sebagai dasar untuk merencanakan dan menjalankan kegiatan-kegiatan manajemen SDM lainnya. Misalnya, ada rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan sebagainya. Sekarang kita mulai beri contoh secara keseluruhan dari awal. Langkah pertama, organisasi harus menentukan jabatan-jabatan apa saja yang harus diperlukan. Misalnya, memerlukan jabatan sekretaris nih. Kemudian langkah keduanya adalah dianalisis sekretaris ini nanti di organisasi tugasnya ngapain aja. Kalau sudah, langkah ketiga adalah menentukan kita harus butuh karyawan atau pekerja yang seperti apa untuk bisa memenuhi tugas-tugas sekretaris yang sudah dianalisis pada langkah kedua. Kalau ketiga langkah ini sudah, maka yang keempat adalah melakukan kegiatan-kegiatan manajemen SDM atau sumber daya manusia, misalnya melakukan rekrutmen. Berdasarkan apa? Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Misalnya rekrutmen sekretaris, berarti checklistnya adalah ini bisa komunikasi, berarti di checklist. Ada kriteria-kriteria tertentu yang dijadikan pedoman dalam rekrutmen tersebut. Jadi itu 4 langkah untuk analisis jabatan ya anak-anak. Baik, kalau sudah kita belajar langkah-langkah, yang selanjutnya adalah kita belajar tentang manfaat analisis jabatan. Jadi, kita melakukan analisis jabatan di organisasi ini tujuannya sebenarnya untuk apa sih? Sebenarnya kita tinggal rekrut orang saja, terus kamu bisa apa? Kamu bisa apa? Kamu kerja, yang penting organisasinya berjalan, tujuan tercapai, itu kan bisa. Kenapa harus ada analisis jabatan sih? Nah, di sini ada beberapa manfaat analisis jabatan yang bisa dirasakan bagi orang atau pekerja itu sendiri maupun bagi organisasi secara utama. Yang pertama adalah membantu dalam proses perekrutan dan seleksi pegawai. Hal ini seperti tadi yang baru saja kita pelajari tentang langkah-langkah analisis jabatan, di mana analisis jabatan yang telah kita buat bisa dijadikan pedoman untuk menentukan kriteria-kriteria apa saja si pelamar itu bisa masuk ke jabatan tersebut. Kemudian, yang kedua adalah membantu perusahaan menentukan kompensasi gaji pegawai berdasarkan analisis jabatan. Melalui kegiatan analisis jabatan, perusahaan akan menilai nih bagaimana kompetensi seorang pegawai dalam melakukan pekerjaannya. Nah, kompetensi dan prestasi yang memuaskan dari pegawai akan berimbas pada kompensasi gaji yang diterima. Misalnya, pimpinan tugasnya ngapain aja nih? Tanggung jawabnya. Nah, pimpinan tersebut bisa dilakukan dengan baik atau enggak? Maka berdasarkan tanggung jawabnya yang berat dan sebagainya, gajinya pimpinan itu paling tinggi. Kemudian ke bawah lagi ada bendahara dan sebagainya. Kemudian manfaat yang selanjutnya adalah menjadi ajang evaluasi yang menentukan apakah suatu jabatan di perusahaan sudah dipegang oleh orang yang tepat atau belum. Senada dengan kompensasi gaji tadi, kegiatan analisis jabatan juga sekaligus menjadi ajang evaluasi nih untuk menentukan apakah suatu jabatan di perusahaan sudah dipegang oleh orang yang tepat atau belum. Misalnya ada pekerjaan atau jabatan sebagai bendahara. Kan ada analisis jabatannya nih, tugas-tugasnya ngapain aja, tanggung jawabnya ngapain aja. Nah, di suatu perusahaan X sudah ada karyawan sebagai bendahara. Cuma mungkin bisa dilihat bendahara tersebut teledor ngumpulin uangnya, kemudian uangnya ada yang hilang dan sebagainya. Kan berarti bisa dijadikan evaluasi bahwa sepertinya untuk jabatan bendahara ini belum dipegang oleh orang yang tepat deh. Mungkin kita bisa melakukan evaluasi atau
melakukan pelatihan pegawai biar si pegawai ini bisa lebih kompeten lagi dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah membantu dalam penilaian prestasi kerja pegawai yang berimbas juga pada evaluasi jabatan dan kompensasi gaji. Yang keempat ini ada kaitannya dengan yang tadi yang menjadi ajang evaluasi. Setelah dievaluasi, kan bisa dilihat nih, kira-kira ini bisa tetap menjadi aset perusahaan apa enggak pegawai ini. Kira-kira kalau habis di training bakal lebih pintar atau enggak, atau bahkan harus dipecat atau harus diturunkan jabatannya dan sebagainya. Kalau misalnya pekerjaan ini memiliki potensi yang baik, maka bisa nih kita lakukan pelatihan pegawai. Nanti gajinya naikkan kalau misal sudah berkompeten dan sebagainya. Kemudian manfaat yang selanjutnya, terciptanya latihan atau training pegawai. Ini pun ada kaitannya dengan manfaat yang sebelumnya ya. Ketika analisis jabatan sudah dievaluasi, ternyata pekerja itu perlu ilmu tambahan ibaratnya atau perlu pelatihan, maka bisa dijadikan suatu pelatihan untuk bendahara biar lebih cakap, biar lebih pintar lagi ngurus keuangan perusahaannya. Yang selanjutnya adalah mengakibatkan terjadinya pembaharuan organisasi. Maksudnya apa? Pembaharuan organisasi ini. Misalnya, hal-hal yang dinilai tidak efektif dibuat menjadi lebih efektif melalui pembaharuan organisasi. Tujuannya apa? Biar perusahaan mengalami kemajuan, baik di sisi manajemen maupun dari hasil pekerjaan. Maksudnya pembaharuan organisasi itu contohnya seperti apa? Misalnya ada reshuffle pegawai atau pergantian pegawai, atau misalnya ada promosi dan demosi dan sebagainya. Manfaat yang selanjutnya adanya mengakibatkan penyederhanaan pekerjaan. Misalnya contoh tadi ada evaluasi dari analisis pekerjaan. Dilihat ternyata suatu perusahaan punya resepsionis satu saja pegawainya, tapi dilihat dari volume pekerjaan, resepsionis ini selalu banyak customer, bahkan melebihi seharinya misal 200 orang. Sepertinya sulit untuk ditangani oleh satu orang, maka bisa dilihat bahwa pekerjaan ini sepertinya perlu menambah satu resepsionis lagi. Nah, seperti itu. Itu merupakan contoh penyederhanaan pegawai. Penyederhanaan di sini bukan berarti sederhana sedikit ya, tapi dilihat dari kemampuan masing-masing pekerjaan, kapasitasnya seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah mengakibatkan terjadinya promosi dan penempatan pegawai. Ini sudah kita contohkan berkali-kali, misalnya dari hasil evaluasi, kalau misalnya bagus, ini sepertinya ada potensi untuk bisa menjadi supervisor nih, yang tadinya cuma staff, nanti bisa dinaikkan jabatannya menjadi supervisor karena sudah berpengalaman menjadi staff setelah beberapa tahun, misalnya seperti itu. Itu contoh dari tiap-tiap manfaat analisis jabatan. Kemudian yang selanjutnya, metode analisis jabatan. Kalau kita tadi sudah tahu langkah-langkah analisis jabatan seperti apa, kemudian fungsi atau manfaatnya bagi perusahaan itu untuk apa saja, maka di sini kita harus belajar juga metode untuk pengumpulan data kegiatan analisis itu apa saja. Kan tadi sudah kita bahas, misalnya organisasi butuh sekretaris. Sekretaris tugasnya ngapain aja. Kemudian kualifikasi atau kemampuan yang harus dimiliki sekretaris untuk bisa memenuhi tugas-tugasnya itu apa saja, sifat-sifatnya atau keterampilannya. Nah, untuk mengetahui tersebut bisa kita pakai menggunakan metode analisis ini. Yang pertama adalah kuesioner, yaitu bahasa lainnya adalah daftar pertanyaan, di mana pengumpulan data yang menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya, kemudian disebarkan kepada pegawai untuk diisi.
Jadi si perusahaan ini sudah bikin pertanyaan-pertanyaan nih terkait dengan narasi jabatan, misal apakah misalnya tentang pekerjaan sekretaris. Berarti kuesionernya misal apakah pekerjaan sekretaris berhubungan dengan pihak luar? Kemudian kan jawabannya iya. Apakah sekretaris membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik? Apakah sekretaris harus bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar, misalnya seperti itu. Nanti dari hasil kuesioner tersebut bisa diolah hasilnya seperti apa dan menghasilkan analisis suatu jabatan sekretaris. Yang kedua, pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati langsung cara kerja pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Ini contohnya misal kayak yang tadi, resepsionis nih. Resepsionis dilihat tugasnya apa saja, ternyata dalam satu hari pekerjaannya itu menerima tamu sampai 200 orang. Berarti dari hasil analisis tersebut kira-kira sepertinya untuk perusahaan tersebut resepsionisnya tidak hanya satu, diperlukan tambah satu lagi misalnya, karena terkait dengan pekerjaannya yang harus melayani pelanggan dengan baik atau excellent service, melayani agar lebih cepat sehingga pelanggan merasa puas dilayani dan sebagainya. Yang ketiga, pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Misalnya, pimpinan nih mau minta pendapatnya ke para kepala bagian. Pimpinan punya pandangan untuk menambah resepsionis. Dilihat dari volume customer yang setiap hari datangnya banyak. Nah, nanti si pimpinan ini bisa mewawancarai kepala bagian kira-kira perlu apa enggak, terutama pada kepala bagian personalia, berdasarkan pandangan kepala bagian personalnya seperti apa dan sebagainya. Kemudian bagian keuangan apakah cukup, budgetnya membutuhkan 2 atau 1, ada uang untuk menggajinya atau enggak dan sebagainya. Itu yang namanya wawancara. Yang keempat, menulis laporan secara singkat. Maksudnya adalah si pimpinan ini atau si perusahaan berdasarkan laporan-laporan yang ada, kemudian dievaluasi apakah si perusahaan ini atau jabatan ini diperlukan atau tidak, atau misalnya perlu perbaikan kualifikasi, misal karena perusahaannya sudah internasional, maka sekretarisnya kualifikasinya jangan cuma bisa bahasa Indonesia, tapi harus bisa bahasa Inggris sama bahasa Mandarin, misalnya seperti itu. Begitu anak-anak, itu adalah 4 metode yang bisa kita gunakan untuk menganalisis suatu jabatan dalam suatu kantor.